Record tak di komputer. Okay, alright. Okay, semua hari ni cantik-cantik hari ni. Kuat kuat cantik hari ni. Okay, alright. Where is it? Share screen. Hallelujah. Okay, share computer sound, desktop 1. Alright. Ini saya punya preview. Okay, boleh nampak? Okay, boleh. Alright. Okay. Alright. Okay, kita sudah masuk di manusia Kristus. Okay, ini bahagian ataupun nota 1. Okay, bahagian 1. Tahun pertama pelayanan Kristus. Seperti yang kita lihat. Tapi sebelum itu saya yakin kita sudah baca ataupun kita sudah just sekilas pembacaan. Okay, that's good. Seperti yang telah kita lihat Yohanes. Okay, hari ini kita akan melihat banyak berbicara daripada Injil Yohanes. Okay, Yohanes saja mencatat peristiwa yang terjadi tidak lama setelah baptisan Kristus. Nah, dia mencatatkan peristiwa yang terjadi itu tidak lama. Jadi berarti selepas pembaptisan Kristus dan pencobaan Kristus, dia mencatatkan hal ini. Nah, dia menuliskan bahawa dalam 2 hari berturut-turut Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan mengumumkan di depan banyak orang bahawa dia adalah anak domba Allah. Okey, dalam ini ada Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis siapa dan Yesus siapa? Ya, mereka adalah cousin kan. Okey. Dan pada saat ini Kristus masih berada di bahagian selatan Yudea kerana dikatakan bahawa Yohanes dalam Injil Yohanes 1 ayat 28, selama waktu ini Kristus mulai memilih beberapa orang yang pada akhirnya menjadi ke-12 murid. Nah, kita lihat bagaimana setelah Yesus dibaptis dan dicoba di padang gurun, dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia mulai untuk memilih ke-12 muridnya. Nah, ini jalan cerita kita. Kita tahu sudah ini dan ini boleh pakai menjadi bahan kita, okay, untuk kita cerita Alkitab, untuk kita khotbah dan sharing dan sebagainya. Right? Dan kerana ini fakta, tidak boleh diubah. Okay? Yohanes menunjukkan bahawa pada mulanya dia memilih 5 murid. Nah, pada mula dia memilih 5 murid pada saat itu. Nah, ini cerita daripada sang Rasul Yohanes. Mari kita melihat bagaimana dia melakukan tugas ini. Okay, point number 2. Yang pertama dipilih Kristus ialah Yohanes Pembaptis. Ya, daripada murid Yohanes Pembaptis. Nah, berarti Yohanes Pembaptis sudah ada murid pada ketika itu sebelum Yesus ada. Nah, pelayanan Yohanes Pembaptis itu sudah ada. Dia sudah memuridkan orang. Okay? Dan Yesus sengaja memilih murid pertama itu daripada murid Yohanes Pembaptis sendiri. Itu tercatat di 1:35 dan 40. Okay, dari kedua ini Yohanes menunjukkan bahawa yang pertama itu ialah Andreas dan tetapi dia tidak menyebutkan nama orang yang kedua. Nah, akan tetapi kemungkinan orang itu ialah Yohanes sendiri. Nah, kemungkinan saja itu ialah Yohanes yang pertama, murid itu Andreas. Yang kedua ialah mungkin Yohanes, penulis daripada Injil yang keempat ini. Nah, Andreas kemudiannya menemui saudaranya Simon Petrus. Nah, jadi Andreas ini sebenarnya bersaudara dengan Simon Petrus yang kita kenal hari ini. Dan membawanya kepada Kristus. Nah, lihat bagaimana dia punya link sebenarnya. Dan membawanya kepada Kristus. Bagaimana terbentuknya pemuridan ini. Kan gereja kita berbicara soal discipleship, pemuridan. Ya. So kita melihat di sini, ini fakta Alkitabiah, dan ini fakta Alkitab dan Alkitabiah untuk melakukan satu pemuridan, membentuk satu pemuridan. So kita boleh meminjam ataupun mengambil daripada fakta Alkitab ini. Nah, dan Andreas kemudiannya menemui saudaranya Simon Petrus membawanya kepada Yesus. Nah, sehingga 3 orang murid ini tercatat seperti mana yang ada dalam kurungan itu. Dan pada hari setelah dia bertemu dengan Petrus, Simon Petrus ataupun Petrus, Yesus bertemu dengan siapa? Filipus. Dan memanggilnya menjadi seorang pengikut. Nah, jadi berarti in our mind sekarang ini, kita boleh katakan, kita ada satu, bonus. We have a bonus point bila kita berbicara soal Injil. Yang pertama,
muridnya ialah Andreas. Yang kedua, kemungkinan ialah sang penulis Injil Yohanes sendiri, iaitu Yohanes. Yang ketiga itu ialah siapa? Petrus. Yang keempat ialah Filipus, kan? Nah, di sini Yohanes mengamati dan bahawa Filipus sama seperti halnya Andreas dan Petrus berasal dari Bethsaida. Nah, segera Filipus menemui kawannya Nathanael dan membawanya kepada Kristus. Nah, dalam proses itu Nathanael mengalami sesuatu peristiwa yang membuatnya yakin bahwa Kristus layak untuk diikuti. Nah, that is the point number 2. Number 3 ya, kita pergi ke number 3. Kerana hanya Yohanes saja. Recording. Okay ya. Number 3. Ya. Kerana hanya Yohanes saja dari antara penulis yang menyebutkan Nathanael dan bukan Bartolomeus, banyak orang percaya bahwa Nathanael adalah nama lain daripada Bartolomeus. Nah, pendapat ini didukung oleh fakta bahwa Bartolomeus disebut di keempat daftar nama dari ke-12 murid. Nah, pendapat ini walaupun tidak sepenuhnya terbukti, diterima secara luas sebagai satu kemungkinan yang paling masuk akal. Nah, tadi kita berbicara kan bahwa Yesus untuk di tahun pelayanan pertama Tuhan Yesus, dia memilih setelah dia dibaptis dan dia dicoba di padang gurun dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia proceed untuk memilih murid dia yang ke-12 itu. Nah, 5 murid yang dipilih dalam pelayanan tahun pertama Tuhan Yesus itu, kita sudah tahu tadi, Andreas, Yohanes kemungkinan dalam kurungan, nomor 3 is Petrus, nomor 4 is siapa tadi? Filipus. Okay, Filipus. Alright, dan number 5 siapa? Number 5? Nathanael. Yes, Nathanael. Alright. Okay, actually kita boleh unmute lah. Kita boleh macam put a group discussion, something kind of thing, a two-way communication. Alright. Dan di sini kita melihat, nah, actually in your mind, kita sudah ada 5 fakta yang terpenting ya antara murid Yohanes. Bila kita berbicara soal ini, orang kata, wow, you are so wonderful. You know the history, you know your Bible, you know your gospel. Okay. So nombor 5 ini. Sorry. Point number 4. Alright. Setelah memutuskan untuk pergi ke Galili, Yesus kemudian pergi ke Kana. Okay, dengan kelima murid ini dan melakukan mukjizat pertama. Nah, ini satu poin yang bagus untuk kita. Kalau kita pernah membaca peristiwa di Kana di mana Tuhan Yesus menukarkan air kepada wine, siapa yang ada bersama dengan dia di sana? Kita sudah tahu kan siapa yang ada dengan Tuhan Yesus pada masa itu. Dan ini boleh memberikan satu bonus point kepada kita, Okay, yang ada bersama dengan Tuhan Yesus pada ketika itu, setelah kita menganalisis, kita memperhatikan perjalanan penulisan Yohanes ini, maka kita tahu, saya off dulu input. Okay, maka kita tahu bahwa ada 5 murid Yesus ini yang mengikuti Yesus, dan bukan hanya kita tahu 5 orang, tetapi kita tahu juga siapa mereka ataupun nama mereka. Okey. Nah, dan dari Kana Yesus pergi ke Kapernaum dan tinggal untuk beberapa hari. Nah, ada diceritakan, alright? Dan di sini Yohanes menyebut mengenai perayaan Paskah yang pertama yang dihadiri oleh Yesus selama pelayanannya. Okey, itu ada tercatat di 2:13. Nah, Yohanes 2:13. Jadi Tuhan kita mengakhiri pelayanan singkat di Galili ini dan pergi ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan Paskah. Nah, mengapa Yesus harus ke Yerusalem? Ingat, Yesus masih seorang Yahudi dan dia menyambut ataupun dia menyambut perayaan Paskah. Nah, oleh sebab itu Yohanes mencatat kedua keajaiban yang terjadi ketika Yesus berada di sana. Yang pertama, dia menggambarkan suasana di pelataran Bait Allah di mana Kristus membersihkan tempat itu daripada para penukar. Ini ada. Okey, setelah Yesus pergi, bayangkan daripada Galili, Yudea, dan setelah itu dia pergi ke Yerusalem, dan setelah dia melakukan 2 mukjizat sebelum dia sampai ke Yerusalem, dan hal yang pertama yang dia lakukan apa? Dia tertuju ke Bait Allah. Dia pergi ke Bait Allah. Dia tertuju ke Bait Allah. Dan di situ kita melihat tercatat di 3 Yohanes 1-21 di mana dia marah, di mana dia diceritakan, dia marah melihat Bait Allah ini tempat perniagaan, Nah, itu ada di pasal yang ketiga yang akan dibahaskan secara khusus
di pelajaran yang berikutnya. Akan tetapi sampai saat ini, info ataupun detail daripada pelayanan Kristus semakin bertambah sulit untuk diinterpretasikan. Nah, Yohanes hanya berkata sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya di tanah Yudea dan dia diam di sana bersama dengan mereka dan membaptis. Nah, perhatikan ini. Kita sudah tahu Yesus dibaptis, kita tahu Yesus dicoba, dia memilih muridnya, dan dia melakukan keajaiban. Ini jalan cerita dia untuk konteks nota kita. Dia melakukan mukjizat dan keajaiban. Dia membersihkan penukar uang di Bait Allah, dan dia diam di sana dan dia membaptis. Bersama dengan dan membaptis. Nah, ini pekerjaan tahun pertama pelayanan Tuhan Yesus. Kita sudah tahu siapa bersama dengan dia, di mana dia, apa yang dia telah lakukan. Nah, ini telah direkodkan oleh penulis Injil, yaitu Yohanes sendiri. Nah, kita terus. Yohanes juga mencatatkan bahwa Yohanes Pembaptis sedang melayani. Meskipun Alkitab tidak mengungkapkan berapa lama Kristus ada di Yudea, kemungkinan besar adalah mungkin ada beberapa bulan dia berada di Yudea. Apapun keadaannya itu, saat itu Yohanes Pembaptis belum dimasukkan penjara. Nah, jadi setelah Yohanes Pembaptis, kembali kepada pribadi Yohanes Pembaptis ini, kita tahu kan, mungkin dalam kalau kita baca dalam Injil, sepertinya apa yang berlaku itu cepat sekali selepas dia membaptis Yesus, lalu dia dipanggil oleh Herodes dan dia dipancung kepala dan sebagainya, Yohanes Pembaptis ini. Tetapi belum, it's macam beberapa bulan setelah itu baru hal itu terjadi, right? Nah, poin yang kelima, ketika Yohanes dan Yesus melanjutkan pelayanan mereka. Nah, Yohanes dan Yesus melanjutkan pelayanan mereka. Nampaknya ada satu persaingan antara murid-murid Yohanes dan kaum Farisi, dan kemungkinan dengan orang lain mengenai pelayanan dari Yesus dan Yohanes. Nah, untuk menghindari konflik dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelayanannya, Yesus kemudian meninggalkan Yudea dan kembali ke Galili. Nah, kita lihat di dalam pelayanan Yesus, yang pertama dia lakukan, setelah dia melakukan yang kita tahu, membaptis, memuridkan, melakukan mukjizat, apa yang kita belajar di sini ialah dia menghindari, to avoid all the conflicts. Sebab Yohanes Pembaptis memiliki murid, Yesus juga ada murid, kan? So what for mereka harus berada dalam kancah konflik pelayanan yang sama, tetap yang sama. So, apa yang Yesus lakukan, dia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galili hanya untuk mencegah hal-hal yang tidak diingini. Alright? Nah, kita boleh belajar satu hal di situ. Dan poin yang keenam. Nah, dalam usaha untuk membantu kita mengulangi kembali peristiwa dari tahun pertama Kristus supaya yang dicatat oleh Yohanes dan meletakkan dengan mantap dalam pikiran kita, berikut ialah susunan peristiwa agar dipahami dengan jelasnya. Jadi di sini saya sudah buatkan kepada kita semua. It's a very short one, but it's actually ringkas, padat dan jelas. Ringkas, padat dan jelas. Yang pertama. Before that, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada soalan, tak apa. Very good. Alright. Tak ada So, am I too fast? Ada kan? Everything is, I think, just nice kan? So, kita dah baca sekilas, it's okay. Kita dah faham. Actually, I just to repeat everything lah. Mendengar suara saya yang sumbang ni untuk membacanya. Alright. I will proceed I will proceed with the last info mengenai pelayanan Yesus. Right. Point 6 itu kita lihat terus kepada Kristus. Inilah susunan dia, peristiwa supaya kita paham. Kristus diidentifikasikan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, ini satu fakta bagi kita. Fakta kebenaran bagi kita bahwa Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa manusia.
Yang kedua, Kristus memilih murid-muridnya yang pertama. Alright? Nah, murid yang pertama dia pilih. Yang ketiga, Kristus berpemergian ke ini salah sudah. Sorry ya. Berpergian. Ini ada typo mungkin. Berpemergian kan? Is the right way actually to say? Is it the right way to say Ibu Madeline berpemergian? Pergian. Okay, never mind. Just leave it. Okay, Kristus pergi ke Galilee. Pergi yang cukup, sorry. Pergi pun cukup, supaya berpergian. Okay, pergi pun cukup. Okay, Kristus pergi ke Galilee melakukan mukjizat yang pertama di Kana. Dan kemudiannya pindah ke Kapernaum dengan ibunya dan saudara-saudaranya serta para muridnya. Okay, so ini yang ketiga yang Yesus lakukan setelah dia memilih murid dia pergi ke Galilee, dia melakukan mukjizat di sana dan dia ke Kapernaum, ya, dan dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan juga muridnya. Kita tahu sudahlah ada add satu orang di situ, ada 5 murid tadi, kita add ibunya 6. Okey, Kristus kembali ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Setelah itu dia ke Yerusalem dan di Yerusalem Yesus ataupun Kristus mengusir para penukar uang dari bait Allah. Alright, dan berbicara dengan Nikodemus. Okey, kita tahu siapa Nikodemus ini. Dan yang last kali, no, it's not last. Tiga last, Kristus melayani daerah pedesaan Yudea dan pada saat yang sama Yohanes membaptis di dekat sana juga. Okey, dia melayani di daerah situ, Yohanes juga membaptis di sana. Nah, Kristus meninggalkan Yudea setelah berapa lama melayani di sana dan pergi ke Galilee melalui Samaria, kan? Di situ di situ yang dia berjumpa dengan perempuan itu, kan. Nah, Kristus sekarang mulai dengan satu pelayanan yang lebih luas di Galilea. Nah, kita lihat akhir daripada tahun pertama Kristus itu dengan murid-muridnya, mereka mulai satu pelayanan yang lebih luas di Galilea. Okey, itu tercatat di Yohanes 4:45 sampai 54. Alright. Nah, apa yang kita boleh perhatikan, apa yang kita boleh belajar ialah satu susunan yang sangat jelas dan boleh dipahami. Okey, yang memudahkan kita dan membantu kita sebenarnya untuk memahami dengan lebih jelas bagaimana Yohanes menceritakan tentang Yesus ataupun pelayanan dia, dan ada hal-hal yang alkitabiah yang kita boleh jadikan sebagai panduan kita untuk kita lakukan pada hari ini di dalam pelayanan kita lah, mau pribadi ataupun gereja kita. Okey, so saya berharap supaya dengan adanya fakta yang seperti ini boleh membantu kita sebenarnya melihat, walaupun it's actually macam kita boleh faham, kita boleh tahu sebenarnya melalui dengan bacaan-bacaan ini, tetapi kalau kita memikirkan dengan lebih lagi tentang detail-detail yang sudah disediakan, ia sangat membantu dan sangat menarik kerana ada penemuan-penemuan yang baru. Meskipun saya yang menulis nota, tetapi saya menemukan hal-hal yang baru sebenarnya, hal-hal yang memang sudah lama ada, tetapi dia memperbaharui lagi. Macam it's a kind of refreshing lah, refreshment macam tu, menyegarkan minda saya ketika saya membaca ulang hal ini. Dan saya harap ia membantu kita semua. Dan kita punya pelajaran sampai di sini hari ini, tetapi satu yang saya mau lakukan untuk hanya mengisi masa terluang kita, iaitu dengan bertanya dan juga kita akan berdiskusi. Okey, mungkin selama 20 minit ya, apa saja yang kita rasakan dan kita temukan tetapi kita tidak dapat jawapan dia. Okey, hanya untuk mengisi hasrat kita supaya kita mau tahu lebih. I believe kita berkerinduan besar sebenarnya. Dan lagi pun kita hanya 1 jam, itu tidak terlalu lama untuk SPK 1 jam. Ya, kita manfaatkanlah this time lah, if we can. If you have any question or you want to share something, it's also good.
kalian mau berkongsi sesuatu yang baru, mungkin daripada pembacaan ataupun buku yang baru, yang lain yang pernah Anda baca? Pastor, saya ada satu soalan. Ya. Apa perbezaan pelayanan Yohanes dan Yesus? Yohanes Pembaptis, is it? Yohanes Pembaptis dan Yesus. Apa perbezaan pelayanannya? Perbezaan pelayanannya dari segi apa? Dari segi sebab Yesus ini dia pergi menginjil kan? Okay. Yohanes ada dia menginjil atau? Okey, kalau kita melihat tadi itu dalam nota kita, ketika Yesus melakukan pelayanannya, Yohanes Pembaptis dia masih membaptis. Membaptis. Ya, dia masih membaptis. Jadi pelayanan Yohanes ini ialah pembaptis. Ya, dia membaptis. Dia masih membaptis. Membaptis. Ya, dan pelayanannya tidak lama setelah itu karena dia dipanggil oleh pemerintah kepala pemerintah pada masa itu dan jadi penggal kepala. Oleh raja. Ya, jadi kelangsungan daripada pelayanan Yohanes Pembaptis itu boleh dikatakan juga Tuhan Yesus. Ya, karena dia dikatakan Yohanes Pembaptis ini dikatakan menyediakan, membuka jalan untuk Sang Masiah untuk datang, karena harus ada Yohanes Pembaptis. Sebab kalau kita perhatikan dalam cerita Yohanes Pembaptis ini, kalau tidak silap saya di Yohanes Pembaptis pun di Lukas atau Markus, dia menceritakan dengan sangat detail bagaimana Yohanes Pembaptis ini memang adalah bayi mukjizat daripada Zakaria, is it Zakaria? Elizabeth. Zakaria dan Elizabeth. Nah, bagaimana Elizabeth dan juga Maria sebenarnya mereka itu mengandung dalam, I think in the same year, dalam tahun mereka mengandung, tetapi Abu Yohanes Pembaptis lebih awal, begitu. Dan mereka ini keturunan imam. Nah, begitu. Jadi itu sudah dikatakan faktanya sangat mendorong Yohanes Pembaptis ini harus dulu untuk menyediakan jalan bagi Sang Mesias. Dia membaptis Sang Mesias, tetapi bilang dia tidak layak untuk masuknya. Itu kan soal konteks merendahkan hati ataupun dan menyeru bahwa yang datang kepada itu lebih besar lagi. Itu Yesus. Yang satu soalan lagi. Kenapa Yohanes Pembaptis memanggil Yesus sebagai anak domba Allah? Okey, yang ini kerana apa? Yang ini menarik. Kalau kita melihat dalam itu ada kaitan dengan perayaan Paskah. Ada kaitan dengan perayaan Paskah. Kerana Yesus ataupun nama dia sendiri Yeshua HaMasiah, kan? Yeshua HaMasiah. Dia sendiri, nama itu sudah bermaksud arti daripada nama itulah Tuhan yang menyelamatkan, yang juga ekstrak daripada nama Joshua, nama kedua lah. Okey, Allah yang menyelamatkan, yang jadi berarti selamatkan itu, penghapusan dosa itu hanya boleh dilakukan oleh tangan Allah sendiri. Jadi ada arti kata yang lain dalam pemahaman Yahudi pada ketika itu, saya yang akan membebaskan mereka, yang menghukum dunia ini dan menghapus dosa. Nah, itu pemahamannya mereka, dan dalam masa yang sama Yohanes Pembaptis memang lahir daripada keturunan, datang daripada keturunan imam Levi, keturunan imam. Jadi berarti memang dia sudah di-equip dengan hal-hal knowledge yang seperti ini. Jadi dia dengan sangat berkeyakinan berkata bahawa Yesus ini adalah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Dan itu ada kesinambungan juga. Mengapa Yohanes, yang penulis Injil Yohanes sendiri, juga menuliskan wahyu dan menyatakan bahwa Yesus itu juga anak domba Allah. Kan? Anak domba Allah. Yohanes yang menulis wahyu, kan? Kita lihat kesinambungan dia di sini.
More of my Ya, jadi nama Joshua ni is a powerful name. Jangan main-main. Madeline Ya. Madeline Kalau tersalah komplain artinya ada Anda juga bising. dianggap sebagai Anda juga dianggap sebagai Yesus zaman moden. Pasal nama tadi itu dalam bahasa Jawa. Ya, Dalam bahasa Jawa. ya. Yang nama tadi. Okay. Joshua lah. Okay. Yosua. Tapi yang seperti yang kita belajar dulu, Yohanes ini bukan Injil lah. Yohanes Pembaptis. Kenapa pula dia bukan Injil? Macam mana? Dan Yohanes kitab Pembaptis ataupun Yohanes ini, Yohanes Pembaptis ini, kitab Yohanes ini, yang seperti yang kita belajar dulu, dia bukan Injil. Bukan Injil Dia maksudnya bukan apa? synoptic. Bukan kitab Injil. Ya, Kenapa dia? karena ia melihat, karena berbalik kepada nota itu, ia melihat kepada sinoptik kan. Sinoptik artinya melihat cara daripada sudut pandang berbeda, tetapi maksud dan tujuan yang sama. Betul tidak? Kalau saya tidak Sama, lupa. ya. Ya, betul. Kan? Ya. Di situ. Yaitu Injil Markus, Lukas kan. Ya. Injil, Sinoptik. ya Injil masih 4. Cuma A8 dia sinoptik itu saja. Ya. Gitu. Sinoptik. Jadi mereka tiga ini melihat sudut yang sama. Nah, sudut yang sama kan. Tapi Yohanes ini lebih pribadi. Yohanes ini kalau dibaca dia lebih pribadi tentang pelayanan Tuhan Yesus. Sebab itu ketika kita berbicara soal tahun pertama pelayanan Tuhan Yesus itu harus diambil daripada Yohanes karena lebih pribadi. Karena kita mau lebih eksklusif untuk belajar pelayanan apa yang Yesus lakukan. Kan? Meskipun ada penulisan. Karena kita melihat tahun pelayanan Tuhan Yesus itu tahun pertama. Mengapa? Tahun pertama pelayanan mengapa harus daripada Yohanes? Lihat. Siapa yang layak sebenarnya untuk menulis Injil Yohanes itu? Ada 5 orang saja kan? 5 orang saja, betul tidak? Yang Andreas, kalau Andreas yang menulis hari ini, kalau ada Injil Andreas, memang saya percaya. Karena Andreas pernah tahun pertama Tuhan Yesus dia menulis, betul tidak? Ada. Oke, berbanding Markus, Lukas dengan yang lain. Siapa lagi tuh? Markus, Lukas, apa lagi satu? Matius. Matius kan. Ya, Markus, Lukas dengan Matius. Tidak ada di murid yang kelima ini kan? Ya. Jadi bagaimana mungkin mereka boleh menulis tentang kisah Tuhan Yesus, betul tidak? Jadi ya coba minta maaf. Ini kalau kita berpikir lebih dalam lagi ya. Jadi yang sangat valid bila ada antara 5 murid Tuhan Yesus ini yang menulis, baru kita boleh ambil itu sebagai satu yang sangat sahih lah. Okey. Tadi siapa? Andreas, Yohanes sendiri, siapa lagi? Petrus, Nathanael. Filipus, Nathanael ya, Bartolomeus. Kan? Dapat tangkap di situ Okey. Saya kadang-kadang saya punya explanation tak berapa jelas, sebab itu saya tanya dapat tangkap tidak. Okey. Okey, Pastor. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kita hendak mempelajari Yesus dengan secara pribadi, ya, harus belajar Injil Yohanes lah. Ya, harus belajar Injil Yohanes dan jangan lupa juga mengapa Injil Yohanes, karena Yohanes pernah bersama dengan Tuhan Yesus untuk tahun pertama pelayanan dia. Oh. Nah, kan? Okey. Jadi kalau mau cross reference, kita pakai Injil Markus, Matius dan Lukas. Yes. Okey. Ada suara TV lah seperti itu. Ya. Macam bunyi anjing. Apa bunyi anjing? Itu dapat. Okey. Ada yang mau diulang ataupun yang mana? Okey, terima kasih ya. Itu okey, sebab itu Yohanes boleh katakan Yesus adalah
anak gembala sebab dia lebih pribadi. Okey. Sebab dia lebih tahu tentang pribadi Yesus lah. Okey, okey. Dia panggil anak gembala. Okey. Okey, terima kasih Pastor. Alright, sama. Wah, ada Jaden di sana. Okey. Sebelum kita I think mungkin saya nak memanfaatkan sedikit about kita punya pelajaran ini. So jadi untuk pelajaran yang what do you call it, the sistem keagamaan Yahudi, di situ ada yang tidak jelas kah? Or ada yang mau ditanya di situ, di sana? Okey, kalau tidak ada, mungkin kita boleh what do you call it, sekilas buah pikiran kita mengenai pelajaran-pelajaran yang sudah kita kita lalui bersama ini. Mungkin ada something yang menjadi berkat. Wah, kita selalu suka pakai itu, menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi diri kita. Okey. Mungkin ada? Nah, karena kita macam kita baca, kita diskusi, so kita dengar, so something yang inspired, something yang wow, this is okay. Mungkin ada. Kita boleh share bersama. Kalau tak, inilah kita pergi pop quiz. Saya ada soalan-soalan pop quiz di sini. Mungkin boleh membantu kita lah supaya kita inspired pergi balik. Brother Joshua Maren, saya belum lagi buat itu soalan pop quiz. Ada sebenarnya nanti. Okey, bagus. Tujuan dia mempertajamkan lagi kan, dia bilang. Ya. Sabar. Alright. Pastor. Saya nak tanya satu, sebab murid Yesus ini banyak, terlalu banyak. Yang official tu 12 lah. Iya, betul. Sebelum tu sebelum ini soalan terbuka. Siapa-siapa boleh jawab ya soalan tu, bukan hanya kepada saya. Okey, soalan terbuka. Okey, sila. Okey. Sebab murid dia banyak, tak mungkin tidak banyak buku yang ditulis. Mesti ada buku-buku lain yang ditulis. Selain daripada Injil, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ya. Kalau kita nak cari referen, di mana kita dapat referen dia? Sebab murid dia terlalu banyak. Ada ke buku dia? Okey, saya buka ini untuk semua. Ada yang membantu. Pastor buka tu. Okey. Ibu Lina lah, macam Ibu Lina tahu. Ibu Lina boleh memberi sedikit bantuan. Bantu BSH bantuan. Okey, tidak tahu. Tadi dia tanya apa? Saya tahu dalam Bible saja. Dalam Bible. Ya. Baca Bible saja dari 1 sampai habis itu saja. Ya. Tapi kalau buku-buku yang lain saya tak tahu. Ya. Maksud soalan dia itu apa tadi itu? Mengenai pelajaran apa itu? Maksud dia punya soalan? Apa yang tadi Brother Joshua Maren? Apa tadi? Soalan dia sebab yang kita belajar ni murid Yesus banyak. Tidak patut tidak ada buku masing-masing ditulis. Sebab mereka mengikut pelayanan.
macam kita lah, kita murid Pastor Anderson, tak patut tak ada note yang kita tulis kan. Dari sudut pandangan kita tentang apa yang dia ajarlah. Sama juga murid Yesus mesti ada pandangan lain-lain dia tentang Yesus, tentang mukjizat-mukjizat yang dia lakukan, apa dia buat secara terperinci lah. Di mana kita dapat buku-buku itu? Ada apa-apa ni? Oh, mungkin ada kot, tapi saya tidak sure sangatlah. Mungkin ada lah di antara mereka tu kot, ada lah yang macam Petrus kan, sebab di antara mereka Petrus yang terkenal kan. Mungkin dia ada. Cuma saya tahu dia ke ada. Ada satu buku yang dipanggil Barnabas itu, dia dikatakan di reject, tidak diterima lah. Saya pun tidak tahu kenapa dia di reject. Tujuan saya tanya ini supaya kita dapat buat inilah research tentang murid-murid Yesus. Tapi kalau mereka tidak ada buku, mungkin mereka tidak ikut Yesus, betul lah. Mereka hanya dimasukkan. Boleh saya menyebut sedikit ke? Okey. Boleh. Banyak pun boleh. Okay. Kalau you want to see actually how the Bible bagaimana mereka mengkanonkan Bible, dia akan memberi penjelasan bagaimana mereka get all the Dead Sea Scroll, banyak lagi rujukan mereka. And you talk about Barnabas, ada perkara-perkara, like I said, if you really want to know, you can Google. Google tells you a lot. Bagaimana mereka memulakan, bagaimana membuat pilihan untuk Alkitab. So like you say, kalau dapat 1,000 orang pengikut, mesti mereka ada menulis. Tapi kalau kita tahu menulis ini bukan sebarang orang boleh menulis. Even hari ini pun, hanya yang menulis adalah orang yang diilhamkan untuk menulis. Mungkin yang lain tu seperti kita juga lah. Mungkin yang lain tu ikut-ikut saja. Dan Brother Joshua juga perlu tahu bahawa masa the lapse masa itu dalam 2000 tahun. Mungkin mereka pernah menulis, tetapi manuskrip itu semua sudah hilang. So semua sudah hilang. So we do not know mungkin yang ada yang memang like we said lah, memang penulis yang diilhamkan, memang penulis, memang manuskrip mereka yang disimpan. Yang lain itu like we said lah, we write in our diary ke, menuliskan cerita kita di dalam diary. Di dalam 2000 tahun apa pun tak ada lah, sudah hilang. Okay. So they might have written. Mungkin juga silap kalau saya kata mereka tidak menulis. Mungkin mereka juga menulis tapi belum diketemukan lagi lah. That is what I think. Tetapi yang mereka telah temukan, mereka telah bahaskan dan sebagainya, and then they decided this is going to be in the Bible. So there is the beginning and the end. So I do not know whether I'm saying the right thing. So this kalau you want to know about Barnabas dan sebagainya, mengapa Injil Barnabas itu tidak diterima, there is a very good write out. Banyak penulisan mengenai mengapa Injil Barnabas itu tidak diterima. So itu perlu dibaca sendirilah. So it's good to know why. Tetapi kadang-kadang saya rasa lah, seperti Ibu Lina kata, focus more on the Bible. I believe that is also important. Jangan terlampau banyak baca buku sebab kalau kita banyak sangat baca buku, kita tidak, kadang-kadang kalau kita kurang pengetahuan, kita akan sesat. Sama juga kalau kita mendengar banyak kupasan sehingga kadang-kadang kita tahu kupasan siapa yang betul atau tidak betul. So this is we have to be very careful also. Kalau kita lihat by the guy by the name of Justin Peters. Saya dengar juga Justin Peters. Justin Peters is very against. Dia menentang semua yang kita kata speaking in tongue dan sebagainya. Sebab dia kata itu dan nubuat dan sebagainya. Because dia kata nubuat itu hanya habis at the end with the closing of the Bible. There is no more new revelation. Because the Bible said after this no more addition. So dia kata apa nubuat-nubuat yang baru itu sepertinya
memperkembangkan lagi Alkitab ini when we know that Alkitab itu sudah mantap from the beginning to the end. So kadang-kadang memang bagus kalau kita buat we say research, tetapi you must have good background, solid knowledge juga. Sebab kadang-kadang kalau kita berresearch sahaja, kita tak tahu, kita juga akan hanyut begitu jauh. So I mean that is just that one lah. Yeah. So memang bagus kalau kita nak tahulah. I mean like for me like Ibu Lina was saying, saya sangat setuju ya. Kalau kita lebih berpandukan Alkitab lah. Kalau kita nak baca, kalau kita memang perlu baca, I think every time, setiap kali kita membaca Alkitab tu memang ada something new, ya. Kalau kita berpandukan dengan dengan pertolongan Roh Kudus, setiap kali kita membaca memang ada sesuatu yang baru. So, ya, Injil Barnabas itu memang terkenal dan dia sangat dipertuliskan ya, mengapa dia tidak diterima di kalangan orang Kristian. Thank you. Okey, terima kasih ya, Adik Madeleine. Yang tujuan sebenarnya kalau untuk masa depan, kalau kita sudah tamat apa yang kita pelajari, kalau kita mau menginjil, saya rasa kena sedia banyak soalan lah. Sebab saya sendiri dulu banyak orang tanya saya yang bukan agama Kristen. Saya tidak dapat menjawab mereka. Kalau saya nak kata yang dari pikiran saya pun saya menjadi dosa juga. Jadi kalau saya dapat reference yang dari Alkitab ataupun dari reference yang berwibawa dalam Google, sebab internet ini pun banyak yang menggunakan pemahaman mereka sendiri ya. Contohnya kalau kita lihat dari yang ini pergi ke ini contoh dari penyedia lama. Kalau kita banding Ishak dengan Ismail lebih besar, lebih tua daripada Ishak. Sepatutnya Ismail yang dikorbankan, bukan Ishak. Saya pernah baca buku research dulu. Ismail yang dikorbankan bukan Ishak, sebab Ismail yang lebih tua. Ishak belum ada lagi ketika itu. Jadi kalau fikir dari pikiran saya betul juga kata Profesor tu. Tapi dalam kitab dia berkata Ishak. Jadi perjanjian itu pada Ishak bukan pada Ismail. Itu yang membuat saya pernah baca satu research untuk debate lah itu. Jadi saya berhenti di situ. Saya pikir kalau saya tidak tahu tentang kitab ni, mungkin saya sesat lah. Itu memang setuju kan? Ismail lebih tua, dia yang dikorbankan bukan Ishak. Tapi dalam kitab kata Ishak yang dikorbankan bukan Ismail. Sebab tujuan itu adalah di mana janji Allah itu sama janji Allah itu ada pada Ismail atau Ishak. Itu menjadi soalan dia. Jadi dalam Alkitab yang kita belajar Ishak. Jadi Allah berjanji dengan Ishak, bukan Ismail. Itu yang seperti itu yang saya yang saya takut sikit kalau kita menginjil lah. Silap-silap kita pulanya ikut. Kalau saudara ada reference dalam Google yang boleh inilah, yang boleh dipercayai, boleh email lah, boleh message. Dari siapa-siapa lah yang pernah ini yang pernah dapat nota dari Google. Sebab terlalu banyak lah. Ada yang pikiran-pikiran orang sendiri yang bukan Alkitab ya. Ya, okey, Brother Joshua Maren. Tadi berbalik kepada kamu punya ini kan, yang kamu bilang itu ialah untuk ini kan, untuk reference macam mana macam murid-murid dia kan. Itu mau tahu pribadi mereka kah ataupun mau tahu apa? Penulisan mereka itulah. Jadi apakah pandangan mereka tentang Yesus? Oh, pandangan mereka tentang Yesus. Penulisan mereka. Ya, okey, mungkin kita boleh concise
kalau kita mau buat research pun, apa yang Ibu Lina dengan Ibu Medin cakap tu memang betul jugalah. Itu Ya, lihat betul. kepada perspektif yang berbeza lah. Memang setiap itu ada sahihnya dalam kata-kata yang sudah mereka katakan tadi itu. Cuma yang boleh menolong kamu sekarang ini, bila kamu mau buat research itu, kamu boleh melihat salah satu ialah satu dia punya motif dia tentang macam mana apa sebenarnya yang kamu mau itu. Okay, misal contoh kalau kamu mau melihat kepada penulisan mereka kan, kepada penulisan mereka sebenarnya di mana rujukan tentang mereka. Yesus. Ya mungkin lebih selamat. Yang lebih selamat kan kita ada satu piawai keselamatan. Ya. Nah, jadi lebih selamat itu seperti yang dikatakan oleh Ibu Medin yang sudah dikanonkan. Nah, kenapa kanonkan itu, yang menganonkan itu ialah bapa-bapa gereja yang hidup di abad pertama. Bermulanya kegerejaan setelah, dan yang pertama yang saya boleh katakan kalau ini daripada perspektif Alkitab, mungkin kita lihat yang pertama itu bermulanya gereja di mana Kisah Para Rasul. Nah, cuba melihat konteks Kisah Para Rasul itu di mana. Sebab Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang pelayanan rasul-rasul setelah keberangkatan atau terangkatnya Yesus. Nah, jadi Kisah Para Rasul itu menceritakan banyak sekali pelayanan para rasul-rasul. Kan? Nah, jadi kita boleh melihat karena dalam pelayanan para rasul itu memang akan ada penulisan mereka tersendiri. Nah, jadi bermula research kamu itu di Kisah Para Rasul. Okey, itu lebih selamat. Alright? Okey, kalau kamu mau Google, it is up to you. Tetapi kalau mulakan research anda itu dengan jalan yang betul lah, maksud saya begitu. Ya, itu. Daripada Kisah Para Rasul itu memang akan ada buku-buku referensi mengenai Kisah Para Rasul. Coba lihat daripada penjelasan Profesor mana Kisah Para Rasul. It's all actually dalam Kisah Para Rasul. Seperti yang kita sedang kita sedang kupas di Injil Yohanes ni, kerana kita mau melihat pribadi Yesus kan. So we are on the right track actually. You start your track with the right path. Okay. Betul kan saya punya English tu Ibu Madeline? Okay. Pastor, dari kalau nak buat research tu dia mula dari Kisah Para Rasul lah. Ya. I mean itu piawai keselamatan dia lah. Standard. supaya tak inilah, supaya at least kamu ada satu titik permulaan yang betul lah. Sebenarnya saya cuba untuk search dalam Google lah, tapi saya takut nanti sebab yang hari itu saya baca yang buku yang ditulis oleh profesor untuk debate tu. Di situ saya sedar apa yang mereka kata pun betul juga, masuk akal juga kan. Tapi yang Alkitabiah itu kita belum pastilah. Okey, kalau untuk debate kamu boleh research apologetic. Apologetic itu untuk research. Kalau kamu mau pinjam buku saya ada 5 buah buku apologetic. Iri 1-5 ya, semua ada, semua covered. Ya, ini saya beli dari Indon lah. So tapi tak tahu macam mana mau mungkin saya boleh foto saya nanti tak payah bincang kemudian. Tapi kamu boleh start research kamu kalau debate khusus apologetic, jangan tengok yang lain, itu saja. Ya, apologetic. Ya, tengok ni the late Ravi Zachariah pun one of the good apologetics. Apa nama dia? Ravi Zachariah. Ravi Zachariah. Ya, Zachariah. Ya, one of the good how they say apologetic lah. Apologist. Apologist. Dia punya pengajaran apologetic tapi dia apologist. Ya, apologist, ya. Apologist. Okay. Terima kasih dengan info. Okay. Okay, kita ada 5 minit lah. Ada 1 minit. Ya, kalau tidak kita tutup doa. Okay, tidak ada. Okay, kita tutup doa. Puji Tuhan, terima kasih atas masa yang telah diberikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Minta penghormatan lah Ibu Edina. Hari ini senyap saja. So, minta dia yang doa kita.
Dengar suara dia. Oke. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Oh, thank you, Father. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan kami yang kami kenal dengan keagungan, kekudusan, dan kesuciannya. Tuhan, saat ini kami naikkan ucapan syukur kami ya Tuhan, di mana Bapa Engkau telah menyertai setiap kami di dalam pelajaran kami daripada awal hingga ke akhirnya pada saat kami sangat diberkati dan Tuhan, kami berdoa ya Bapa, kami Tuhan, sangat diberkati Engkau, kami tidak mampu. Tuhan yang daripada Engkau. Dalam beride dia, Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Bapak, biarpun yang mengajar kami tentang firman-Mu sudah berhenti pada saat ini, tetapi kami percaya dan yakin Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami tidak pernah akan berhenti. Roh Kudus Tuhan senantiasa mengajar dan senantiasa mendidik kami dan senantiasa membimbing kami kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapak karena kami diberi pengetahuan tentang penginjil-penginjil Tuhan pada saat ini, murid-murid Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Biar Roh Kudus Tuhan memberi hikmat kepada kami ya Bapak sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, dan sebagai orang Kristen amnya ya Bapak, untuk mengetahui tentang latar-latar belakang Tuhan Yesus ataupun murid-muridnya, supaya apabila kami diajukan dengan soalan-soalan Tuhan, kami sudah siap untuk menjawab. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami sangat-sangat bersyukur atas waktu dan masa pelajaran ini Tuhan, dan kami terus menyerahkan Pastor Max ke dalam tangan-Mu yang menjadi tenaga pengajar bagi kami Tuhan. Bapak, Kau berikan dia hikmat senantiasa Bapak. Urapi dia Tuhan dengan urapan kudus yang daripada surga, supaya Tuhan setiap kali dia mengajar kami, biar Tuhan dia menjadi berkat saluran rohani bagi setiap kami yang mengikut kelas ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekeluarga kami daripada Zoom ini Tuhan, kemanapun setiap kami pergi, keluar masuk kami daripada rumah kami, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, tutup bungkus kami dengan darah kudus Yesus Kristus yang heran. Supaya Tuhan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis tidak dapat menyentuhkan kami, karena kami telah dipagari, diiringi oleh kuasa Roh Kudus yang daripada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Tuhan, saya juga mau berdoa bagi setiap yang sudah menghadiri kelas ini. Tuhan, persiapkan mereka supaya di masa akan datang mereka menjadi pengajar-Mu juga Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, melalui proses ini pembukaan Bapa, Tuhan Engkau buka jalan bagi hati mereka yang berkerinduan untuk mengajar firman-Mu. Saya berdoa Tuhan sebagai hamba-Mu, biar Tuhan Engkau mempersiapkan mereka supaya mereka menjadi pengajar Tuhan di masa akan datang. Dalam nama Yesus. Oke. Sampai di sini. Thank you. Amin. Terima kasih. Selamat menjabat semua. Bye. Bye-bye. Bye.